Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan berbicara tentang perjalanan manusia setelah kematian. Tentunya sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang kita sampaikan ini hanya global, karena kalau kita mau detailkan satu sesi atau satu kejadian itu butuh dengan satu kajian. Jadi minimal tatkala kita keluar dari sini, kita belajar tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Secara umum kita sudah tahu globalnya seperti apa. Manusia itu akan mengalami tahap-tahap yang banyak tatkala mereka hadapi nanti setelah kematian. Pada pertemuan lalu kita sampai pada padang mahsyar. Tapi saya ingin mengulang biar biar lebih mudah untuk dipahami bagi yang mungkin pertemuan lalu tidak hadir. Ikhwan fillah, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hidup kita tidak lama di atas muka bumi ini, 60 sampai 70 tahun, dan tentu ini adalah waktu yang sangat sedikit. Waktu yang sangat sedikit ini tapi ternyata menjadi patokan bagaimana keadaan kita nanti pada hari setelah kematian. Makanya saya ingin ingatkan bahwasanya umur kita tidak lama, 60 sampai 70 tahun, maka kita maksimalkan. Semua kita pasti akan mati. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka kalau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya, "Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat banyak. Ini menjelaskan apa? Mereka benar-benar pengen amalan mereka itu maksimal. Mereka ingin amalan mereka itu tidak hanya amalan-amalan pinggiran, tapi benar-benar proporsional, benar-benar skala prioritasnya lebih utama. Makanya kita sering dapati mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling saya berhak untuk baiki? Amalan apakah yang paling baik? Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku." Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan bahwasanya mereka sangat semangat untuk beribadah, berusaha untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita hidup di muka bumi ini, sekali lagi kita pasti akan mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kalian pergi dari kematian, yudrikumul maut, maka pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Maka sepanjang apapun umur seorang, pasti dia bakal mati. Kullu bani unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Seorang penyair mengatakan, semua anak Adam sepanjang apapun umurnya, maka suatu saat pasti dia bakal pikul di atas keranda. Oleh maksimalkan umur kita tatkala kita hidup di atas muka bumi ini. Kemudian nanti tatkala kita wafat, nanti kita akan berjumpa dengan suatu alam yang namanya alam barzakh. Ini tahapan berikutnya, alam barzakh. Alam barzakh artinya alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka alam barzakh ini juga disebut dengan alam kubur. Maka siapapun yang dia telah wafat dari atas muka bumi ini, maka pasti dia masuk dalam alam barzakh. Tidak mesti dia harus dikubur juga, tidak. Dan mungkin ada sebagian orang mengatakan kalau tidak dikubur berarti dia tidak masuk dalam alam kubur.
sehingga mereka meyakini ada namanya apa? Arwah gentayangan. Ini tidak ada. Namanya orang mati pasti dia masuk ke dalam alam barzakh atau disebut juga dengan alam kubur. Dalilnya kisah Fir'aun, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiyya. Allah Subhanahu wa taala dalam alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan neraka di pagi hari dan di sore hari kepada Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun tidak dikubur. Dia selamat. Dikatakan bahwasanya juga mayatnya masih ada sekarang di Mesir. Allah taala alam. Demikian juga pengikut-pengikutnya tidak dikubur, mungkin tenggelam di laut. Tapi semua itu mereka meskipun tidak dikubur, mereka masuk ke dalam namanya alam barzakh. Maka semua manusia tatkala wafat, meskipun mungkin dia naik pesawatnya meledak, terpecah-pecah, mungkin sampai di laut juga dimakan sama ikan, pisah-pisah, maka semuanya itu akan masuk ke dalam alam barzakh. Alam barzakh tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia, tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Tidak usah jauh-jauh kita berbicara alam barzakh, kita berbicara tentang mimpi kita saja kita tidak bisa kiaskan. Kita mimpi, terkadang seakan-akan kita sedang hidup, sedang sadar, tahu-tahu bangun di rumah, padahal kita sedang mimpi, mungkin lagi jalan-jalan kemana. Ini pun kita tidak bisa jelaskan secara hakikat seperti apa. Lantas apalagi dengan alam barzakh yang sebagian orang tidak beriman dengan alam barzakh. Ikhwan fiddin, tatkala di alam barzakh nanti kita akan dapat yang namanya doktoh. Apa itu doktoh? Himpitan. Semua orang akan mendapatkan doktoh. Dalam hadis Nabi mengatakan innalil qabri doqtotan. Sungguh dalam kubur itu ada namanya himpitan. Lau kana ahadun nahijian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada sosok yang paling berhak untuk lolos dari doktor dari himpitan tersebut, maka yang paling pantas siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Yang tatkala beliau wafat, ihtazza arsyur rahman. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz wafat ini, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Namun ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun masih mendapatkan namanya himpitan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Lau aflahta ahadun min dhammatil qabr lanaja hadas sabi." Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang berhak untuk selamat dari himpitan, sungguh anak kecil lebih utama untuk selamat. Ternyata anak kecil juga mendapatkan doktor. Apakah doktor ini siksa? Kata para ulama tidak. Bagi kaum muslimin, orang-orang beriman, doktor bukan siksa, tapi ini sebagai penggugur dosa manusia. Sebagaimana kita wafat, kita akan merasakan namanya apa? Sakratul maut. Apakah sakratul maut siksa? Tidak. Cuman ini hanya sebagai cobaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Adapun bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka doktor itu adalah bentuk sisaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kita akan nanti masuk dalam kuburan, kemudian kita berada dalam kegelapan, kemudian kita akan dihimpit oleh kuburan. Setelah itu kita akan menghadapi namanya fitnah kubur. Apa? Fitnah kubur. Yang masing-masing kita pasti akan ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Sul salasa. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan pertanyaan ini dijawab bukan dengan hafalan, bukan dengan contekan. Mungkin kalau kita wafat ada yang contekin taruh di kubur kita, enggak. Tapi semua ini akan kita jawab dengan berdasarkan keimanan kita. Kata Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang beriman dengan suatu perkataan yang tsabit. Kata para ulama ini perkataan qaul la ilaha illallah fid dunya wal akhirah. Di dunia tatkala dia sakratul maut dan di akhirat tatkala di alam barzakh ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjawab namanya fitnah kubur. Fitnah maksudnya adalah ujian. Bukan fitnah maksudnya nuduh orang, enggak. Dalam bahasa Arab fitnah itu apa? Ujian. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu maksudnya. Kemudian ada orang-orang spesial yang ternyata mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Sebelum ini saya ingin jelaskan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tatkala mereka ditanya tentang fitnah kubur menyedihkan. Dalam hadis mereka akan mengatakan ha. Seakan-akan mereka itu punya file untuk menjawab hal tersebut. Tapi tatkala mereka nyari file tersebut tidak ketemu-ketemu. Ini sering dianalogikan bahwasanya kalau kita belajar semalam tentang suatu definisi, tahu-tahu kita besok ujian soalnya keluar. Tapi ternyata kita lupa. Padahal tadi malam kita baru baca. Beda kalau kita sama sekali nggak tahu, itu urusannya lebih ringan. Nggak tahu, kumpul aja lah.
Tapi kita pernah tahu tadi malam, kita pernah baca. Terus sekarang ditanya, apa ya? Ini kan susah. Apalagi malaikat sudah pegang pentungan. Ini menyedihkan, sangat mengerikan. Makanya dia mengatakan, sami'tu nas yaqulu syai'an. Aku mendengar manusia baru mengucapkan suatu hal, tapi aku tidak tahu. La adri. Menjelaskan bahwasanya meskipun mereka sudah hafal banyak macam lafal syar'i, sering orang-orang kafir kan sudah pintar sekarang mengatakan subhanallah, astagfirullah, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itulah yanfa, tidak bermanfaat bagi mereka kalau seandainya mereka wafat dalam keadaan kufur. Tatkala di fitnah kubur, ada orang-orang yang mereka spesial. Artinya mereka diselamatkan dari fitnah kubur. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid, mereka akan selamat dari fitnah kubur. Dalam hadis Nabi mengatakan, kafa bibariqati suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah ujian kilatan pedang di atas kepalanya itu menjadi fitnah bagi seorang yang berjihad. Artinya tatkala dia perang berusaha susah payah, ini cukup untuk ganjar untuk menghadapi dia fitnah kubur. Jadi tidak dapat fitnah kubur. Kemudian di antara orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitnah kubur, contohnya dalam hadis Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim dia wafat pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari namanya fitnah kubur. Tapi ini hanya isyarat, hanya ciri-ciri. Tapi kita tidak bisa memastikan siapa yang wafat hari Jumat atau siapa yang wafat malam Jumat, dia tidak kena fitnah kubur. Karena ini perkara gaib, kita tidak bisa pastikan. Tapi kalau ada orang seperti itu, kita berharap mudah-mudahan ini tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang kafir juga wafatnya hari Jumat. Apakah kita bisa pastikan dia selamat dari fitnah kubur? Kan tidak. Maka ini perkara gaib. Kalau ada saudara kita, teman kita yang wafat hari Jumat atau malam Jumat, maka kita husnudzon. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian di antara juga orang yang selamat dari fitnah kubur, yaitu orang yang meninggal karena sakit perut. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man yaqtulhu batnuhu fala yu'adzab fi qabri." Barang siapa yang dia terbunuh karena sakit perut, fala yu'adzab fi qabri, maka di dalam alam kubur dia tidak akan diazab. Maka ini orang-orang spesial. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang spesial tersebut sehingga kita terbebas dari namanya fitnah kubur. Ikhwan fiddin, setelah ditanya fitnah kubur, maka ada dua bagian manusia. Ada yang mendapatkan azab kubur, ada yang mendapatkan namanya apa? Nikmat kubur. Ini kita harus yakini. Jadi dalam kubur, saya ulang, kita masuk dalam kubur, kemudian ada namanya apa? Doktor himpitan. Kemudian yang kedua namanya fitnah kubur. Kemudian yang ketiga apa? Nikmat atau azab kubur. Maka barang siapa yang dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tatkala di fitnah kubur nanti, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut, bahwasanya azab kubur memang benar-benar ada. Contoh kemarin kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, yaitu orang yang suka berdusta. Nabi SAW diperlihatkan bahwasanya orang tersebut ditarik dengan kail seperti ini dari samping terus diputar sampai ke sebelah. Tatkala Nabi lihat kenapa orang ini, dikatakan kepada Nabi, ini orang suka berdusta di halayak ramai. Mungkin zaman dulu susah. Kalau orang mau berdusta dia harus sewa orang, kau kabarkan ini dusta ke sana pakai kuda. Zaman sekarang tinggal klik kesebar. Ini bahaya, makanya seperti ini. Hoax ini masuk ke dalam hadis ini. Maka jangan kita bermudah-mudahan kalau dapat info, dapat berita, jangan share. Pastikan dulu ini benar ataukah tidak. Tidak semua hal harus kita share, ya kawan. Tidak semua hal yang kita harus share. Kecuali kalau kita benar-benar pastikan ini bermanfaat, baru kita share. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, kafa bil mar'i kadzib, cukup dikatakan seorang itu berdusta, annahu dia menggambarkan semua hal yang didengar sini disampaikan ke orang, dengar sini sampaikan ke orang. Kata Nabi SAW, orang seperti ini cukup suka dikatakan sebagai orang yang berdusta. Kenapa? Dia tidak filter dulu. Maka hati-hati, apalagi di medsos, sekali klik bisa viral. Siapapun bisa membuat kabar-kabar tidak benar. Kemudian juga di antara azab kubur yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu orang yang dia duduk satu orang di bawah, kemudian ada orang di atasnya, kemudian dilempar batu kepalanya. Kemudian ketika dilempar batunya, kepalanya pecah orang ini,
batunya menggelinding, maka orang yang melempar tadi ngambil batunya lagi, dia balik, dia sudah sembuh. Begitu terus, dipikirkan seperti itu. Maka Nabi tanya, ini siapa orang ini? Disebutkan bahwasanya ini orang dia belajar Al-Quran, tapi di malam hari dia tidak sholat malam, dan di siang hari dia tidak amalkan. Ini peringatan buat kita. Kita sudah sering ngaji, sudah banyak mungkin ayat-ayat yang kita hafal, banyak hukum yang kita tahu. Tatkala kita tidak amalkan dan kita tidak sholat malam, ini bisa jadi ancaman buat kita. Itu mengerikan, dilemparkan batu ke atas kepalanya. Kemudian di antara juga azab kubur yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, yaitu seorang yang dilemparkan ke dalam sungai darah. Setiap kali dia berenang menuju tepian, ada orang di tepi sungai melempar dia dengan batu, akhirnya dia terlempar lagi ke tengah sungai. Begitu terus berulang-ulang. Maka Nabi tanya, ini siapa? Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, ini adalah pemakan riba. Maka hati-hati, ini semua azab yang diadakan di alam barzakh. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustaz, di kubur kan sempit, kok bisa ada sungai? Kok bisa ada batu? Seperti itu. Kita katakan ini tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Kalau itu bisa terlihat, kita semua mukmin. Kita semua bisa orang baik semua kita. Cuma sengaja Allah SWT gaibkan, kita tidak bisa melihat, ini sebagai bentuk ujian kepada kita. Maka ikhwan fillah, persiapkan amalan-amalan kita sehingga kita bisa nanti ada yang menemani kita di alam kubur. Nabi SAW pernah mengatakan, yatba'ul mayyit salasah. Yang mengikuti mayit, yang mengantarkan jenazah itu 3 hal. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 pulang, tinggal 1 yang tetap di sana. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut itu 3 siapa tadi? Hartanya, keluarganya dengan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarganya pulang, kemudian hartanya pulang, mobil-mobilnya yang mungkin dia punya banyak yang antar ikut pulang, yang tersisa siapa? Amalannya. Maka itulah yang menjadi bekal kita nanti di hari kiamat. Al-baqiyatus shalihat. Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatun hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat dalam hadis disebutkan ini bentuk-bentuk zikir. Artinya apa? Al-baqiyatus shalihat inilah yang nanti kekal di akhirat. Adapun anak, adapun harta ini bisa hilang. Tapi kalau amalan saleh ini akan kekal dan akan menemani kita nanti pada hari akhirat. Dan ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala tatkala beliau membahas perkara iktikaf, beliau peringatkan kita sebagai manusia hendaknya terbiasa dengan iktikaf, terbiasa dengan khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha untuk cari momen-momen kita bisa sendiri, kemudian kita bisa merenung, kita berdezat-dezatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat di kubur, alam kubur, kita akan sendiri di situ lama. Kita akan sendiri di situ lama. Kalau kita terbiasa sendiri beribadah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menangis di depan orang, tidak pamer-pamer amalan saleh, kita hanya tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita agar kita bisa hidup tenang nanti di mana, di hari akhirat atau di alam barzakh. Ini tahapan kedua, kematian, kemudian alam barzakh. Kemudian selanjutnya kita akan mendapati namanya hari kebangkitan. Apa? Hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan disebutkan oleh para ulama ada 3 tiupan. Yang pertama ada namanya nafkhatul faza', yaitu tiupan sangkakala yang memberikan ketakutan sangat besar. Kemudian kedua namanya nafkhatus sa'at, yaitu tiupan sangkakala yang membuat semua manusia itu akan mati. Kemudian ketiga namanya nafkhatul ba'ats. Nafkhatul ba'ats itu tiupan sangkakala yang akan membangkitkan semua manusia. Ini akan terjadi pada hari kebangkitan. Di antara dalil yang pertama yang mengatakan bahwasanya ada namanya nafkhatul faza', yaitu ada tiupan sangkakala yang mengagetkan semua makhluk. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis sama wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullu atahu dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat ditiupkan sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka makhluk yang ada di langit dan akan di bumi semuanya akan kaget dengan tiupan sangkakala tersebut. Tatkala tiupan itu terjadi, maka mulailah kejadian-kejadian hari kiamat berlangsung. Mulailah terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Wa bumi ini akan bergoncang, kemudian bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bicara tentang lautan, "Wa idzal biharu fujjirat."
tatkala lautan itu meluap ke seluruh muka bumi. Dan ayat Allah mengatakan wa idzal biharu sujjirat, tatkala laut-laut itu dipanaskan sehingga berubah menjadi api. Jadi peristiwa-peristiwa hari kiamat mulai akan terjadi tatkala nafkhatul faza. Tiupan sangkakala yang pertama, mulailah beriringan terus menerus. Dan banyak kalau kita bicara tentang hari kiamat mengerikan. Contoh seperti gunung yang kita lihat kokoh, ternyata Allah berkatakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bertanya tentang gunung yang kokoh itu, Allah nanti akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Fa yadharuha qa'an safsafa. Gunung yang tadi kokoh, kuat, kita lihat besar, nanti akan menjadi rata, dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tarul jibala tahsabuha jamida. Kau melihat gunung, kau merasa gunung itu suatu yang kokoh, yang besar, ternyata kata Allah wa hiya tamurru marras sahab. Lihat pada hari kiamat gunung akan terbang seperti terbangnya apa? Awan. Di Jakarta ada gunung tidak? Gunung Putri. Gunung itu nanti akan terbang pada hari kiamat. Bayangkan. Tidak bisa kita membayangkan. Seberapapun kita bayangkan itu pasti salah. Itu pasti salah. Enggak usah jauh-jauh kita berbicara tentang gempa yang terjadi di atas muka bumi aja orang sudah ketakutan. Ngeri. Saya punya teman di kampus, dia gara-gara gempa dia trauma, tidur di gedung. Jadi tiap hari dia jadi ashabus sufah, tidurnya di masjid. Kenapa? Takut. Karena waktu dia mengalami kejadian gempa di Lombok. Berapa tahun dia seperti itu. Ini baru gempa di dunia. Apalagi nanti gempa pada hari kiamat. Allah mengatakan idzas sama'u fatarat, tatkala bumi itu terbelah. Wa idzas sama kusyitat, tatkala langit itu dilenyapkan. Allah mengatakan wa qadarullah jami'an qawqahu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya pada hari kiamat. Bumi ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun biyamin. Langit yang sebesar ini akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala yashhadu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala segala yang mereka berbuat kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedahsyatan pada hari kiamat. Dan itu akan mulai terjadi tatkala nafkhatul faza. Tatkala tiupan yang baru. Setelah itu ada namanya nafkhatul as-sa'q. Nafkhatus sa'iq atau tiupan yang membuat semua orang itu akan wafat. Semua orang akan wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Tatkala sangkakala ditiupkan, "Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Maka semua makhluk nanti akan wafat kecuali makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan yang tidak wafat siapa? Contohnya malaikat Jibril. Jibril tidak wafat. Sebagian lagi ulama mengatakan yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy. Mereka juga tidak wafat. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya malaikat Israfil pun tidak mati. Banyak pendapat-pendapat para ulama. Intinya semua makhluk nanti pasti akan mati tatkala ditiupkan nafkhatus sa'iq, yaitu sangkakala yang membuat semua orang wafat. Setelah semuanya wafat, barulah ditiupkan lagi yang ketiga. Namanya nafkhatul ba'ats. Tiupan kebangkitan. Maka yang tadi semua ketakutan, kemudian wafat, tatkala ditiupkan sangkakala yang berikutnya, yang ketiga, barulah semua bangkit. Allah mengatakan tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkanlah sangkakala fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka pun berdiri menunggu keputusan mereka masing-masing. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Bagaimana keadaan mereka tatkala mereka bangkit? Allah mengatakan mereka dalam keadaan bingung, manusia tatkala itu. Allah berfirman, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan keluar sambil menundukkan pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdath. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Antum lihat belalang kalau terbang itu kan amburadul, nabrak-nabrak, enggak jelas. Beda dengan burung, dia agak rapi. Tapi kalau belalang
dia nabrak-nabrak. Itulah nanti yang terjadi kepada manusia tatkala tiupan sangkakala pembangkitan semua manusia. Manusia akan bingung. Ayat yang lain Allah mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang dia akan lari dari pasangannya. Yang wanita lari dari suaminya, yang laki-laki lari dari istrinya. Wa ummihi wa abi, bahkan dari abahnya, dari uminya dia kabur. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing ngurus dirinya masing-masing. Bingung mereka dalam keadaan tersebut. Apa yang terjadi yang mereka tidak pernah sangkakan kok bisa seperti ini. Kemudian juga di antara hadis yang menjelaskan bagaimana keadaan manusia tatkala itu disebutkan bahwasanya manusia akan bangkit dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan tidak berkhitan. Belum disunat. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat khufatan uratan ghurlan. Tidak khufat telanjang, uratan telanjang, tidak telanjang tanpa alas kaki dan tidak berkhitan. Jadi jangankan baju, sandal aja tidak ada. Kita enggak bawa apa-apa pada hari kiamat. Bahkan Pak, kalau kita lihat orang wafat di Madinah, di Masjidil Haram, dia udah enggak bawa apa-apa itu. Kain kafannya udah disediain sama masjid. Udah disediain. Tinggal bawa badan dikubur. Kalau kita kan di sini mungkin masih beli kain kafan atau yang lainnya, masih ada harta yang dipakai. Tapi kalau di Madinah, di Masjidil Haram, udah tinggal terima beres. Semua sudah diurus, sudah ditanggung oleh masjid. Ini menjelaskan kepada kita harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kalau tidak diletakkan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya. Yatba'ul mayyit thalath. Nabi mengatakan yang mengikut mayat itu 3, hartanya kemudian keluarganya ini bakal pulang, yang tersisa hanya apa? Amalan. Maka ikhwan fillah, inilah yang akan terjadi nanti pada hari kiamat tatkala kita dibangkitkan. Yang pertama kita akan bingung, kemudian kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar kali itu. Selanjutnya ini fase berikutnya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para ulama berbeda pendapat mengenai padang mahsyar. Padang mahsyar ini bumi sendiri atau bumi baru atau bumi yang sekarang kita tempati tapi dimodif lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 pendapat para ulama mengatakan bahwasanya padang mahsyar itu bumi baru yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, padang baru. Ada yang mengatakan tidak. Ini bumi yang kita tempati sekarang tapi dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbeda dengan bumi yang sekarang kita tempati. Kenapa? Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu, pada hari kiamat bumi itu akan diganti dengan bumi yang lain. Dari ayat ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tadi bumi baru, ada yang mengatakan bumi yang lama cuma dimodif sama Allah. Wallahu taala alam, pendapat yang lebih benar yang kita condong kepadanya bahwasanya bumi yang akan kita tempati nanti pada padang mahsyar itu bumi ini cuma sudah dimodif sama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Pada hari kiamat kala itu bumi akan dibentangkan, tidak ada lagi namanya gunung, semuanya rata. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah mengatakan pada hari kiamat bumi bisa mengabarkan tentang isinya. Jadi bumi bisa bicara. Bumi bisa bicara. Sekarang bisa bicara tidak? Tidak. Berarti pada hari kiamat akan dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bumi ini bisa bicara. Nanti akan mengatakan si fulan pernah ibadah di sini. Si fulan pernah bermaksiat di sini. Semua akan bersaksi pada hari kiamat. Maka para ulama mengatakan wallahu taala lebih benar bahwasanya yang lebih benar adalah bumi yang kita tempati cuman hanya saja dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi orang pada padang mahsyar? Maka kita bisa bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, bagaimana kondisi mereka tatkala di padang mahsyar? Disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka itu akan berjalan dengan wajahnya. Kalau kita sekarang kan jalan dengan kaki, orang kafir jalan dengan kepalanya, dengan wajahnya. Bagaimana caranya? Allahu a'lam, kita tidak bisa bayangkan. Inilah yang ditanggapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tanya, Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang bisa berjalan dengan wajahnya? Kata Nabi SAW, Alaysal ladzi
'ala rijlain fid dunya qadiran 'ala an yamshiyahu 'ala wajhi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, bukankah zat sang pencipta yang bisa membuat manusia jalan dengan kaki, pasti bisa juga membuat manusia jalan dengan wajah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di padang mahsyar. Di antara seperti para syuhada disebutkan bahwasanya laun launud dam warih rihul misik. Mereka darah-darah mereka masih ada dan darah-darah tersebut berbau misik, berbau parfum yang sangat harum tatkala itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga seperti orang berpuasa, mereka akan dimuliakan pada padang mahsyar. Allah mengatakan Nabi mengatakan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi la khulfatu famis shaim atyabu indallahi minar rihil misik. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum misik. Kapan ini terjadi? Kata para ulama, pada hari kiamat. Apakah dengan hadis ini berarti kita enggak sikat gigi ketika kita puasa? Akhirnya berlomba siapa paling bau mulutnya supaya paling harum nanti pada hari. Tidak seperti itu. Maksudnya kalau kita puasa kemudian mulut kita bau, jangan pesimis, jangan merasa jelek apa yang lainnya, tapi itu nanti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh misalnya seorang muadzin pada hari kiamat, pada padang mahsyar, disebutkan oleh Nabi SAW, al-muadzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang mereka memandangkan azan di dunia, leher mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan ini ngeri, tidak. Tapi ini bentuk kemuliaan. Artinya para ulama mengatakan, orang tahu si fulan ditinggi kelihatan, ini si fulan dulu tukang azan di dunia. Sehingga orang semua bisa melihat dia. Jadi jangan dibayangkan lehernya panjang kayak jerapah, tidak. Tapi ini bentuk kemuliaan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian kondisi berikutnya, tadi kita sudah bicara tentang orang yang kafir, orang bertakwa. Sekarang ada orang-orang muslim tapi mereka pelaku maksiat. Bagaimana kondisi mereka? Kata Nabi SAW, contoh misalnya orang-orang yang suka minta-minta tanpa kebutuhan. Ini orang suka minta, apa-apa minta, tidak kerja tapi sukanya minta. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang dia senantiasa minta-minta sama orang, maka nanti pada hari kiamat dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu tidak ada dagingnya. Wajahnya tidak ada dagingnya. Artinya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzar fi suwarir rijal yaghshahumul dhul min kulli makanin. Ini juga Nabi mengatakan tentang orang-orang yang sombong. Tatkala di padang mahsyar mereka dihinakan, bentuk mereka kecil, dibuat kecil dalam wujud manusia. Kemudian di antara contoh juga tentang bentuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu contoh orang yang poligami tapi tidak adil. Poligami itu tidak adil. Nabi mengatakan man kanat lahum ra'atan, barang siapa yang istrinya dua, famala ila ihdahuma, ternyata dia tidak adil, dia lebih condong kepada yang satunya, ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Dia akan datang pada hari kiamat, dia akan miring. Maka hati-hati. Kita lihat nanti ada orang-orang mungkin jenggotnya putih, tinggi, ternyata jalan miring, berarti ini orang berpoligami, ternyata tidak adil. Inilah ikhwan fillah, padang mahsyar semua akan dikumpulkan masing-masing. Setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, tiba-tiba matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak 1 mil di atas kepala manusia. Ini mengerikan. Maka saking panasnya matahari tersebut, maka manusia tatkala itu akhirnya pun mengucurkan keringat yang sangat banyak. Mengucurkan keringat yang sangat banyak. Dan keringat yang dikeluarkan oleh manusia itu tergantung bagaimana keimanan seseorang. Disebutkan dalam hadis, ada yang keringatnya sampai tumit. Ada yang dalam hadis juga keringatnya sampai lutut. Ada yang disebutkan juga ada yang di pinggang. Ada yang sampai keringatnya membuat dia sendiri tenggelam. Allah Ta'ala bagaimana keringatnya, kayak mungkin seorang dalam terowongan atau bagaimana, tidak bisa kita bayangkan. Intinya imani keringat yang akan dikeluarkan sesuai dengan keimanan seseorang. Jadi ada yang sampai tumit, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai tenggelam. Tatkala peristiwa ini terjadi, ada orang-orang yang selamat. Ada orang-orang yang selamat. Di antaranya seperti Nabi menyebutkan, itu orang yang rajin sedekah. Orang yang rajin sedekah. Nabi mengatakan,
kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Nabi mengatakan setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah kita itu nanti akan menjadi naungan yang membatasi kita dengan apa? Matahari. Kita makin banyak sedekah, naungan kita semakin besar mungkin. Allahu taala a'lam. Kemudian juga di sana ada orang-orang yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis masyhur antum sering dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin ini amalan yang sangat besar. Kalau dia jujur, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adil. Tapi kalau dia tidak adil, dia akan binasa pada hari kiamat. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini wali. Itu sosok pemuda yang hidup tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit sekarang kita cari generasi apa? Sandwich. Yang mereka rajin ke masjid, beribadah, ikut kajian. Orang seperti ini kata para ulama, mungkin dia wali. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan wali itu siapa? Orang yang luzumul istiqamah, yang dia senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu seorang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid. Dia rindu kapan ya adzan? Kok enggak adzan-adzan? Dia pengen sekali ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dia diganggu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya. Ini berat. Tidak semua orang bisa lolos dari ujian seperti ini. Jangankan cantik kaya, miskin, jelek, orang banyak tergoda. Betapa banyak kita lihat ada orang tergoda dengan pembantunya. Padahal istrinya lebih cantik daripada pembantunya. Setan bermain. Makanya saya katakan ini hebat. Wanita cantik dan wanita kaya. Yang ini sulit terjadi sama kita. Kita ganggu jelek. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang dia bersedekah dengan tangan kirinya sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Sedekahnya diam-diam. Enggak diposting. Alhamdulillah saya sudah sedekah ke sini. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini model zaman sekarang orang seperti itu. Mengerikan. Tujuannya buat apa namanya? Menyemangati orang. Tapi manusia kita hatinya lemah. Ada orang like kita suka, oh itu membuat hati kita apa? Bisa riya, bisa ujub. Kalau sebisa mungkin kalau bisa disembunyikan. Para salaf dulu mereka sering sembunyikan amalan soleh. Lihat Ali Zainal Abidin, kana nas bil Madinah ya'isuna la yadruna min aina ya'isun. Dahulu di zaman Ali Zainal Abidin ada sekelompok fakir miskin di kota Madinah yang tiap malam mereka dapat pasokan makanan. Tapi mereka enggak tahu ini siapa yang ngasih. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dzalik. Tatkala Ali Zainal Abidin wafat, pasokannya hilang. Akhirnya mereka mandikan Ali Zainal Abidin, mereka dapat apa? Hitam di sini, bekas hitam. Fa'arafu annahu walladzi kana ya'tihim fil laili bima ya'tihim bi. Baru saat itulah orang-orang Madinah mereka sadar, oh selama ini yang ngasih kita makanan siapa? Ali Zainal Abidin. Kita pengen seperti itu, enggak usah dipamer-pamer. Kasih motivasi bisa pakai tulisan lah. Enggak usah kita foto, kita acting-acting. Rawan. Saya ngajar buat diri saya sendiri karena hati kita itu kita lemah. Ini diantara orang-orang yang tadi saya katakan apa? Mereka dapat naungan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala matahari di apa tadi? Didekatkan kepada manusia. Kemudian para ulama bahas berapa lama manusia tatkala itu di padang mahsyar? Berapa lama? Bagi kaum mukminin kata para ulama hanya sesaat, sebentar, tidak lama. Tapi bagi orang-orang kafir dan pelaku maksiat dalam ayat mengatakan kana miqdaruhu khamsina alfasana. Takarannya itu seperti 50.000 tahun. Satu hari banding 50.000. Mengerikan. Satu hari banding 50.000. Maka tatkala itu manusia pun pada bingung, mereka bagaimana ini tidak disidang-sidang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mereka pun mengadu kepada para anbiya. Yang peristiwa ini disebut dengan apa? Syafa'atul uzmah. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam. Mereka puji Nabi Adam. Mereka mereka mengatakan, Anta Abul Bashar. Kau ini ayah kita, ayah seluruh manusia. Coba minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk uh, memutuskan keputusan kita agar kita diputuskan, karena kita bergantung seperti ini, tergantung-gantung, tidak diputuskan dan juga dibiarkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ngadu kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kata Adam apa? Nafsi nafsi. Sebagian orang terjemahkan nafsi nafsi itu masing-masing urus sendiri. Enggak. Yang benar kata para ulama, nafsi nafsi apa? Saya juga butuh dengan syafaat. Saya juga butuh dengan syafaat. Nabi Adam mengatakan saya tidak bisa, saya tidak berani. Saya juga butuh dengan syafaat. Maka ada kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Pergi kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka manusia pun pergi ke Nabi Nuh juga alaihissalam. Mereka puji Nabi Nuh, mereka minta Nabi Nuh untuk meminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan kepada mereka. Ternyata Nabi Nuh juga mengatakan demikian, saya tidak bisa. Coba datang kepada siapa? Idhabu ila Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia datang ke Nabi Ibrahim sama juga. Nabi Ibrahim tolak. Nabi Ibrahim bilang saya tidak berani. Maka mintalah kepada Musa. Orang pergi dari Musa, demikian sama. Musa juga tidak berani. Maka Musa pun suruh manusia pergi kemana? Idhabu ila Isa bin Maryam. Pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Kalau manusia pergi ke Nabi Isa juga lepas tangan. Nabi Isa tidak berani. Mereka mengatakan, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun semua berkumpul. Akhirnya mereka pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan fayaqulun. Mereka sudah ketemu Nabi Muhammad, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah. Wahai Muhammad, kau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa khatamul anbiya. Dan kau adalah penutup para nabi. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dan dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka puji Nabi, supaya Nabi mau minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik ala tara ila man nahnu fihi. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, coba minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak lihat kita seperti apa begini, tergantung-gantung, tidak mendapatkan keputusan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yuftahullahu alayya min mahamidi wa husni tsana alaihi syai'a. Tatkala itu Nabi SAW diilhamkan pujian-pujian yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi sekarang kita kan banyak hafal zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha, itu semua pujian bagi Allah. Tatkala nanti syafaatul uzma, tatkala peristiwa itu Nabi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan lafal-lafal yang sangat indah, zikir-zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yaftahu ala ahadin qabli, dan pujian-pujian ini tidak pernah diberikan kepada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan. Washfa' tusyaffa, mintalah syafaat, kau akan diberikan syafaat. Maka inilah peristiwa yang dikenal dengan syafa'atul uzma. Maka tatkala itulah manusia akhirnya nanti diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada peristiwa namanya al-haud. Al-haud. Ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan haud ini di padang mahsyar, ada yang mengatakan setelah qantarah atau setelah sirat. Tapi Allah taala jumhur mengatakan tatkala di padang mahsyar. Maka tatkala setelah di padang mahsyar, setelah mereka mungkin disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun pergi menuju telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, inni faratukum alal haud. Wahai umatku, saya akan tunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syarib wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang nanti pergi ke telagaku, kemudian dia minum dari telagaku, maka dia tidak pernah bakalan lagi namanya haus. Dia tidak akan lagi haus. Kemudian dalam hadis juga Nabi mengatakan, inna likulli nabiyyin haudha wa innahum yatabahauna ayyuhum aktsaru warida wa inni arju an akuna aktsarhum warida. Kata Nabi SAW, setiap Nabi itu punya haud, punya telaga, dan masing-masing Nabi ini berbangga dengan jumlah orang umatnya yang minum dari telaganya tersebut. Nabi SAW mengatakan, saya berharap pengikut saya ini yang paling banyak. Ini isyarat dari Nabi SAW, maksudnya kita itu disuruh diperintahkan untuk banyak-banyak
banyak-banyak anak. Dan sekarang orang tidak mau punya anak, takut susah, mereka takut tidak bisa kasih makan. Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW senang kalau umatnya banyak. Bagaimana cara umatnya banyak? Ya berarti harus menikah dan harus punya anak, melahirkan. Nah, sekarang orang tidak pengen punya anak, maka ini bentuk penyimpangan dalam syariat Islam. Nabi mengatakan, wa arju an akuna aktsarahum waridah. Dan aku berharap pengikutku ini yang paling banyak nanti tatkala di telaganya. Setelah itu mulailah persidangan. Maka ada peristiwa yang namanya al-arad. Apa? Al-arad. Itu namanya persidangan awal. Dinamakan al-arad. Kenapa? Karena semua manusia tatkala itu ditampakkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa tersembunyi. Nanti kita sebutkan bumi itu wa idzal ardu muddat. Bumi itu nanti dibentangkan. Jadi tidak ada yang bisa sembunyi di bawah pohon, di balik gunung, enggak ada. Semuanya akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yusyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda. Nabi SAW pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang cemerlang, yang putih. Artinya semua terlihat pada hari kiamat. Nah, setelah al-arad itu baru terjadi namanya persidangan di padang mahsyar. Namanya jadi persidangan di padang mahsyar. Setelah Nabi SAW minta syafaat tadi, setelah mereka sebelumnya tergantung-gantung, Nabi minta agar mereka disidangkan, maka mulailah mereka dipersidangkan. Maka semua makhluk akan dihisab tatkala itu. Hisab itu apa? Bahasa kita diaudit. Semua makhluk. Jangankan manusia, bahkan hewan pun akan dihisab. Allah mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila binatang-binatang itu dikumpulkan, artinya mereka nanti akan dihisab. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Ini dalil menyebutkan bahwasanya tidaklah binatang-binatang melata dan burung-burung nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Masing-masing hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kata Nabi SAW, sampai-sampai kambing yang bertanduk, yang dia pernah nanduk kambing yang tidak pernah bertanduk, ini bakal dibalikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kalaulah hewan saja dibalikin haknya, terus bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia yang diberikan akal, kita diberikan beban untuk beribadah dan seterusnya. Maka hak kita pasti kembali. Kembali. Kalau tidak kembali di dunia, bakal balik nanti di akhirat. Maka antum yang haknya diambil jangan khawatir. Mungkin di dunia persidangan kita kalah. Bisa jadi. Tapi ketahuilah nanti di akhirat Allah akan pasti balikan hak kita. Sebaliknya, orang-orang yang suka menzalimi orang di dunia mungkin kalian bisa menang. Tapi nanti di akhirat itu semua bakal dikembalikan. Makanya dalam hadis yuhsyarul khalq kulluhum yaumal qiyamati al-bahaim. Pada hari kiamat hewan-hewan ternak itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-dawab wat-thair wa kullu syai'in fayablughu min adlillah an ya'khudha lijama'i minal qarna. Tsumma yaqulu kuni turaban fadzalika yaqulu kafir ya laitani kuntu turab. Jadi tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hewan-hewan, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan hak-hak setiap hewan yang mungkin pernah dizalimi. Contohnya tadi seperti kambing, setelah dikembalikan kata Allah, kunu turaba. Wahai hewan-hewan ini, jadilah kalian sebagai apa? Turab. Turab itu apa? Tanah. Orang-orang kafir tatkala mereka melihat hewan-hewan jadi tanah, akhirnya mereka mengatakan apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai saja coba saya ini jadi tanah aja mending daripada jadi manusia tatkala di dunia. Kenapa? Mereka akan mendapatkan adab yang sangat berat. Jadi mereka tatkala itu berangan-angan untuk menjadi tanah sama seperti dengan hewan-hewan. Sekarang kita suruh dia jadi tanah, dia nggak bakal mau. Tapi nanti pada hari kiamat dia berangan-angan untuk menjadi tanah. Maka sekali lagi ikhwan fillah, hati-hati dengan kezaliman. Persidangan Allah pasti seadil-adilnya. Mengerikan contoh sebenarnya tanah, kok bisa ada satu tanah, sertifikatnya 2, sertifikatnya 3. Ngeri. Nanti ditanya, kan bumi 7 lapis. Jadi sertifikatnya 7.
Bisa seperti itu. Ada orang sengaja yang membuat seperti itu. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zalimi orang, kita gibahin orang, kita fitnah orang, ini semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ada orang-orang yang mereka bangkrut. Hadis al-muflis. Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapa itu muflis? Siapa itu orang yang pailit, yang bangkrut? Para sahabat tatkala dengar hadis itu, Nabi para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Mereka adalah orang-orang yang tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Kita juga mungkin kalau ditanya seperti itu. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada." Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu adalah orang yang dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak. Pahala salat dia punya, pahala zakat dia punya, sedekah punya, apapun pahala dia punya. Qad ya'ti qad syatama hada, tapi dia pernah cela orang. Kemudian dia pernah menuduh orang. Kemudian dia pernah pukul orang mungkin. Kemudian dia pernah tumpahkan darah orang. Ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan sidangkan kebaikan-kebaikan dia. Dia akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia zalimi. Tuhan kalau pas, alhamdulillah. Ternyata kalau pahala orang tersebut diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi, ternyata masih kurang. Yang antri masih banyak. Yang antri masih 10 orang, pahala sudah habis. Gimana? Kalau pas, alhamdulillah cukup, berarti 0 kan. Jadi kalau ternyata masih ada yang ngantri, kata Nabi SAW, maka persidangannya, keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang yang zalimi akan dilemparkan kepada dia. Inilah hakikat orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang bawa pahala banyak, tapi ternyata pahala tersebut akan terbang bagaikan debu atau diberikan kepada orang lain. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati Allah Taala, mulailah manusia dihisab perhitungan amal. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hisab itu ada 2. Ada namanya hisab yasir, hisaban yasira. Ada juga namanya dengan munaqasyah. Munaqasyah. Apa itu hisab yasir? Hisab yasir adalah hisab yang ringan. Yang ini akan didapati oleh orang-orang beriman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membuat kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan hisab yasir atau bahkan tidak mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hisab yasir? Hisab yasir itu Allah jaga rahasianya, Allah tidak bongkar. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha yudhil mu'min wa yadhu 'alaihi kanafahu wa yasturuhu." Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mendekati seorang mukmin, orang mukmin, kemudian Allah tutup dia dengan naungannya, wa yaqul, kemudian Allah bicara sama orang tersebut. "Ata'rifu dzanbaka kadza wa fulan?" Bukankah kau pernah melakukan dosa ini? "Ata'rifu dzanbaka kadza?" Apakah kau juga pernah melakukan dosa ini? Dia ngaku, "Na'am ya Rabbi." Saya pernah lakukan itu. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Tatkala Allah sebutkan kau melakukan dosa ini, kau melakukan dosa ini, kau melakukan dosa, tapi ini tertutup. Orang tidak tahu, hanya dia dengan Allah. Kau melakukan dosa ini, kau melakukan dosa ini, kau melakukan dosa ini. Kata dia, "Ya Allah, saya akui." Sampai dia merasa saya bakal hancur. Saya bakal hancur. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala tatkala itu kepada orang ini, "Satartuha 'alaika fid dunya." Ketahuilah dosa-dosamu ini sudah saya tutup di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang saya akan ampuni engkau. Ini kita harapkan ikhwan, kalau kita dihisab mudah-mudahan kita dapat hisab yasir. Tidak ada yang tahu, hanya kita sama Allah. Tapi kita di hadapan Allah itu sudah mengerikan. Antum di interogasi sama polisi aja udah ketar-ketir, apalagi diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh kayak disebutkan dia merasa sudah tidak mampu, kayaknya saya sudah hancur sudah. Tiba Allah mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya." Sungguh saya telah tutup dosa-dosamu itu di dunia. Ini pelajaran ikhwan, kalau kita punya dosa jangan dicerita-ceritain. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Jangan ya kalau ada faedahnya enggak masalah lah. Tapi kalau jadi tren, saya harus begini terus. Dulu saya begini, saya begini, saya begini. Bahkan dia merasa bangga. Ini kan juga masalah. Tadinya orang tidak tahu, sekarang jadi tahu. Padahal Allah mengatakan, "Satartuha 'alaika fid dunya." Saya sudah tutup engkau di dunia. Orang yang cerita-ceritakan keburukan-keburukan dia seakan-akan dia berdosanya belum benar. Karena dia masih bangga. Sedangkan orang yang taubatnya benar, dia nyesel. Dia nyesel dan dia tidak mau ceritakan itu kepada orang lain. Maka pelajaran buat kita, kalau kita punya berbuat dosa, kalau buat faedah kepada orang enggak masalah.
Tapi kalau kita berbangga dengan dosa yang kita pernah lakukan, ini jadi masalah. Ini hisab yasira, hisab yang didapati oleh orang-orang mukmin. Ada hisab yang kedua namanya hisab munaqasyah. Hisab munaqasyah. Man nuqis yaumal qiyamah udzib. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dimunaqasyah, dihisab seperti munaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, udzib. Kata Nabi SAW, maka dia akan terazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisabnya orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang kafir dan seterusnya. Mereka akan dihisab dengan hisab yang berat. Maka tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dosa-dosa mereka, barulah dipisah. Ada namanya pencatatan amal. Catatan amal akhirnya ditampakkan kepada mereka. Maka bagi orang-orang soleh, buku catatan amal tersebut diterima dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha muqra'u kitabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang dia diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia berbangga. Fayaqulu ha muqra'u kitabiyah. Ini bukuku, coba kalian lihat. Dia pamer. Karena dia merasa senang. Ini yang selama ini saya kerjakan, yang saya dijanjikan, yang saya imani benar terjadi. Lihat ini buku saya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kata dia, sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan memenuhi hisab ini. Dia benar-benar yakin, makanya dia banyak beramal. Sehingga tatkala dia wafat diberikan catatannya, dia senang. Ini buku saya. Siapa yang mau lihat? Dia pamer tatkala itu. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Huwa fi 'ishatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Dalam ayat ini Allah jelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan didapati oleh orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dari tangan kanan. Di sisi lain, ada orang mendapatkan buku catatan amalnya dari tangan kiri. Ini orang-orang yang binasa. Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bi shimali." Adapun orang yang mendapatkan buku catatan mereka dari tangan kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kata dia, aduhai, kenapa buku ini bisa di sini? Coba saya tidak dapat buku seperti ini. Artinya dia tidak mau terima buku tersebut. Walam adma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai saja kematian itu selesaikan semuanya. Diharap kalau mati sudah selesai. Ma aghna anni maliyah. Sungguh hartaku tidak bisa memberikan saya manfaat. Halakat sultaniyah. Kemudian juga kerajaan saya sudah hancur. Khudhuhu fagullu. Dia dibelenggu. Tsummal jahima sallu. Kemudian dilemparkan ke api neraka Jahannam. Ini orang-orang yang menerima buku mereka dengan tangan kiri. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain disebutkan mereka terima dari belakang. Allahu a'lam bagaimana caranya, tangan kiri di belakang. Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Dan orang-orang yang mendapatkan bukunya dari belakang, fasaufa yad'u subura. Maka dia akan mengatakan, celaka saya bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasla sa'ira. Dia akan dilemparkan ke neraka Jahannam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal tatkala di dunia dia hidup tenang, nyaman. Berfoya-foya mungkin, bermaksiat, senang. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka bahwa dia tidak bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fiddin, pembagian orang yang mendapatkan buku catatan amal. Itu ada yang mendapatkan dari tangan kiri, tangan kanan, ada yang mendapatkan tangan kiri. Tangan kanan dia akan pamer nanti bukunya, ada pun tangan kiri dia tidak mau terima bukunya. Dia tidak mau terima bukunya. Tatkala diterima bukunya, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Iqra kitabak." Masing-masing baca bukunya. Masing-masing baca bukunya. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Maka semua tatkala itu disuruh baca bukunya. Ada yang tidak mau buka bukunya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir pun mereka menyesal. Allah sebutkan, "Wudi'al kitab wa tara'al mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma hadzal kitab." Tatkala bukunya dibukakan kepada dia mengatakan, "Ini buku apa ini? Ini buku apa ini?" La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang kecil ataupun yang besar, semua dicatat ada dalam buku tersebut. Jadi jangankan perbuatan kita, ucapan kita, niat kita ingin berbuat buruk kepada orang pun ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengetahui pengkhianatan mata dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Berarti hal-hal buruk yang kita sembunyikan dalam hati kita, ini semua akan ditampakkan. Makanya orang kafir mengatakan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang kecil, tidak yang besar, semua dicatat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan buku tersebut, tapi ya itu terjadi, tidak ada lagi namanya penyesalan. Kalau ada penyesalan tapi mereka tidak bisa ngulang. Saya sering katakan kalau di dunia kita bangkrut, kita apa namanya? Kalah sama orang, kita masih bisa perbaiki. Kita misalnya bisnis, kita bangkrut, kita masih bisa ulang. Bangkrut lagi bisa ulang dan seterusnya begitu. Tapi kalau sudah di akhirat, masalah perkara akhirat sekali hancur, enggak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Maka ikhwan fillah, jangan sampai kita spekulasi dengan agama kita. Jalankan agama yang jelas-jelas ajalah, yang ada dalilnya, yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kalau ada yang syubhat-syubhat yang mungkin kita ragu, mending tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Nabi SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Setelah mendapatkan buku, maka ada peristiwa berikutnya namanya Al-Mizan. Apa itu Al-Mizan? Timbangan. Apa yang ditimbang? Ada beberapa pendapat para ulama dalam hadis, bukan para ulama dalam hadis disebutkan, ada yang disebutkan dalam hadis bahwasanya yang timbang itu amal perbuatan. Amal perbuatan. Atau catatan amal pertama. Disebutkan maksudnya catatan amal. Apa dalilnya? Yaitu hadis Shahibul Bitaqah. Mungkin Anda pernah dengar hadis tersebut yang mana seorang dia ditampakkan 99 kartu yang ternyata kartu tersebut seluas mata pandang ternyata buruk. Ini memang begini. Cek. Diberikan 99 apa namanya? Catatan. Kemudian pas dibuka semua sejauh mata memandang. Ternyata isinya semua keburukan. Orang ini udah takut. Tiba-tiba sebutkan kepada orang tersebut, jangan kau takut, kau punya satu kartu. Kartu apa? La ilaha illallah. Kata dia, apa kartu ini dibanding 99 kartu? Tidak ada bandingannya. Ternyata tatkala ditimbang lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan yang ditimbang apa? Catatan amal. Karena yang ditimbang tadi kartu amalan seorang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang ditimbang itu amalan. Tadi kartunya, catatan amalnya. Sekarang dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ditimbang itu amalannya. Apa contohnya? Dan di Nabi SAW mengatakan, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Perkara yang di antara perkara yang berat ketika ditimbang nanti pada hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak ini tidak terlihat, tapi di akhirat mungkin bisa jadi bentuk wujud, bisa ditimbang. Jadi di sini para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang apa tadi? Amal. Contoh juga seperti sabda Nabi SAW, "Limatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan." Dua kalimat yang ringan dari lisan tapi berat di timbangan. Berarti kan zikir itu ringan tapi berat. Jadi sehingga yang ditimbang tadi apa? Amalannya. Dalam hadis yang lain disebut yang ditimbang itu orangnya. Yang ditimbang orangnya. Apa dalilnya? Dalilnya kisah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tatkala Ibn Mas'ud naik ke sebuah pohon, kemudian ada angin tiup terus kemudian tersingkap bajunya hingga betisnya kelihatan. Betisnya apa? Kecil waktu itu. Maka para sahabat pun tertawa. Kata Nabi, "Bima tadhakun?" Kenapa kalian ketawa? Kata dia, ya, kata mereka, ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi. Kami tertawa melihat betisnya siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahum asqalu fil mizan min Uhud. Ini betis ini lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Berarti yang ditimbang orangnya kan? Berarti orang. Nah, terus gimana kita mengkorelasi catatan amal? Ada namanya tadi amalan, ada juga orangnya. Kata para ulama, masing-masing punya spesial sendiri-sendiri. Tidak usah dikontradiksikan. Bisa jadi ada orang mungkin ditimbang amalannya, bisa jadi juga ditimbang amalannya juga catatan amalnya. Jadi berdasarkan hadis ini tidak perlu kita tabrak-tabrakan, semua itu bisa diterima secara akal. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita bicara tentang timbangannya, maka para ulama mengatakan sifat timbangan pertama adil. Timbangan yang dipakai buat menimbang amalan atau catatan amal atau orangnya, maka ini sangat adil. Beda dengan timbangan di dunia mungkin. Ini sangat seadil-adilnya. Bahkan yang kecil pun terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa
yang melakukan suatu kebaikan sekecil biji zarrah, maka dia akan lihat kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji zarrah, maka itu akan dia lihat pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Kata Luqman kepada anaknya, "Wahai anakku, amalan soleh yang kau lakukan, meskipun amalannya kecil, dan amalan tersebut mungkin bisa jadi tertimbun di bawah tanah, atau mungkin terbang ke atas langit, atau mungkin masuk ke dalam batu, ya'ti biha Allah." Pada hari kiamat pasti Allah akan datangkan amalan tersebut. Artinya apa? Jangan sampai kita sepelekan amalan soleh. Maka sungguh benar Nabi SAW pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Kata Nabi SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya senyum sama orang. Mungkin dipandang dia di mata kita, orang senyum sama kita biasa, ringan. Tapi itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nih nilainya. Akhirnya ini menjelaskan bahwasanya tentang nama Allah Asy-Syakur. Allah punya nama itu namanya apa? Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Maha berterima kasih maknanya banyak. Di antara makna Asy-Syakur kata para ulama, Allah itu membalas sekecil apapun. Sekecil apapun dilakukan oleh seorang hamba, pasti Allah balas. Jadi dengan kita kalau orang berbuat baik kepada kita, terkadang kita enggak terima kasih. Terus sebaliknya, terkadang kita berbuat baik kepada orang, orang tidak terima kasih. Kenapa? Dia merasa ini amalan sepele, enggak perlu diucapkan terima kasih. Mungkin dia cuma tolong kita sebentar, kita ya gitu aja paling. Tidak ucapkan terima kasih. Tapi Allah sekecil apapun dilakukan oleh seorang hamba, Allah Asy-Syakur. Allah Maha berterima kasih. Sifat pertama timbangan adil. Kemudian kedua detail. Adil dan detail. Maka ini memberikan peringatan kepada kita tidak bisa nanti mengelak pada hari kiamat. Kemudian setelah ditimbang, setelah ditimbang amalan-amalan saleh seorang, maka setelah itu dipisah-pisah, dikelompok-kelompokkan. Yang Wahabi sama Wahabi, yang Syiah sama Syiah, yang ini PKI sama PKI, macam-macam lah, dipisah-pisah. Mungkin tukang ini sama ini, tukang ini dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu manusia akan menghadapi namanya az-zulmah. Az-zulmah itu kegelapan. Jadi setelah ini harusnya mereka mendapatkan melewati sirat, tapi sebelum sirat mereka akan berjumpa dulu dengan kegelapan. Tatkala itu terjadi gelap gulita, maka manusia pun dihadapkan dengan sirat, maka manusia pun diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sirat? Sirat ini adalah sebuah jembatan yang diletakkan di atas neraka. Jadi neraka di atasnya itu apa namanya? Sirat. Dan neraka sangat besar. Neraka sangat besar. Dalam hadis Nabi menyebutkan suatu ketika Nabi sama para sahabat tiba-tiba bunyi dek seperti itu, atau bunyi sesuatu yang jatuh. Nabi mengatakan ini bunyi batu yang jatuh ke dasar neraka yang dilempar 70 tahun yang lalu. Di dalamnya seperti apa itu? Kemudian dalam neraka juga ada matahari, ada bulan. Untuk apa? Untuk menghinakan orang-orang yang pernah menyembah matahari dan juga orang-orang yang pernah menyembah bulan. Jadi neraka itu sangat besar. Nah, di neraka di atas itu ada sirat. Ada sirat. Sirat sifatnya disebutkan oleh Nabi SAW. Dakhdun mazillatun fihi khatatif wa kalalib wa hasakun. Yaitu dia licin dan menggelincirkan. Kemudian di atasnya itu ada besi-besi pengait. Kemudian kawat yang berduri yang ujungnya bengkok. Jadi seperti kalalib. Yang ini dia narik-narik orang yang tidak bisa selamat dari lewati sirat. Ini sifat sirat disebutkan oleh Nabi SAW. Maka disebutkan oleh para ulama, maka orang-orang kafir mereka tidak perlu lewat sirat, langsung dihantarkan kemana? Ke neraka jahanam, langsung jatuh. Adapun yang lewat sirat orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Orang kafir langsung jatuh ke neraka jahanam. Kalau orang mukmin dan orang munafik, maka mereka diberi kesempatan untuk lewat sirat. Maka diberikanlah cahaya tatkala itu. Orang mukmin diberikan cahaya, orang munafik juga diberikan cahaya. Tapi orang-orang munafik tatkala mereka hendak berjalan tiba-tiba cahaya mati. Cahayanya mati. Ini Allah sedang buat makar sama mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Di dunia mereka mengatakan maksudnya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi dalam hati mereka kan munafik.
tidak suka sama Islam, tidak suka sama syariat Islam. Maka Allah pun buat makar kepada mereka nanti pada hari kiamat. Dikasih lampu, cahaya, tiba-tiba cahayanya mati. Dipermainin sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin diberikan cahaya terang. Maka tatkala cahayanya mati dan orang-orang munafik ini melihat orang-orang mukmin sedang berjalan dengan cahayanya, maka Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat." Tatkala itu orang-orang munafik wanita dan munafik laki-laki, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman tatkala itu punya cahaya, "Unzuruna, amanu unzuruna." Kata, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna." Kata mereka, "Tunggu kami, tunggu kami. Kalian mau jalan tunggu kami dong." "Naqtabis min nurikum." Kami minta cahaya sedikit dari kalian. Dia minta cahaya sama orang-orang mukmin. Maka qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kepada orang munafik, mundur kalian ke belakang, cari cahaya sendiri sana, cari cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-adab. Artinya mereka benar-benar tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan yunadunahum alam nakum ma'akum. Tatkala dikatakan kalian balik sana ke belakang cari cahaya sendiri, orang-orang munafik mengatakan wahai orang mukmin, bukankah dulu kita sama-sama salatnya bareng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kan sama dulu. Maka dikatakan qalu bala. Orang-orang mukmin mengatakan benar. Kalian sama kami dulu di dunia. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian di dunia itu berbuat kezaliman kepada diri kalian. Wa tarabbastum. Kalian mengharapkan kehancuran kami, kehancuran kaum muslimin. Wartabtum dan kalian ragu. Wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Ini yang kalian lakukan di atas muka bumi sehingga meskipun kita sama tapi kita beda. Kita orang mukmin punya keimanan, kalian ini keimanan kalian dusta sehingga kalian tidak berhak untuk mendapatkan cahaya dari kami. Akhirnya mereka pun nanti pada ujungnya pun jatuh kemana? Ke neraka jahanam. Bagaimana dengan orang mukmin? Orang mukmin cahayanya juga pun beda-beda. Cahaya yang mereka dapatkan beda-beda. Disebutkan dalam hadis ada yang cahayanya setinggi gunung. Ada juga yang cahayanya kecil di ujung jari jempolnya. Mungkin kayak center gitu bisa jadi. Wallahu alam. Intinya cahayanya itu bergantung dengan keimanan seorang. Kemudian cara berjalan juga melewati sirat. Ada yang mengatakan, disebutkan ada yang berjalan seperti kejapan mata, baru kejap sudah sampai. Kemudian ada juga seperti kuda yang berlari, kemudian juga ada yang seperti unta yang berlari. Artinya di sini perjalanan di sirat ini juga bergantung dengan amalan soleh atau keimanan seorang mukmin. Semakin seorang beriman, semakin banyak amal solehnya, makin mudah dia untuk melewati sirat. Kemudian selanjutnya ada namanya qantarah. Qantarah. Apa itu qantarah? Qantarah itu tempat setelah sirat dan sebelum surga atau neraka. Sebelum surga. Jadi di bawah neraka ini sirat. Nah, setelah lewat sirat itu ada namanya qantarah. Setelah qantarah nanti surga. Jadi dia pembatas antara sirat dengan surga. Para ulama khilaf apakah qantarah ini bagian dari sirat atau sama atau beda? Wallahu taala alam. Tapi yang jelas qantarah ini untuk membersihkan hati-hati kaum muslimin sebelum mereka masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Allah Subhanahu wa taala, dan kami hilangkan rasa dongkol, rasa tidak suka dalam hati mereka sehingga mereka masuk nanti dalam dengan hati yang tenang. Jadi di surga tidak ada lagi hasad-hasatan, tidak ada lagi namanya benci sama orang, jengkel sama orang, enggak ada. Semua hilang rasa tersebut. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di qantarah. Setelah itu barulah kaum muslimin bisa masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Dan inilah puncak dari semua akhir perjalanan seseorang tatkala dia setelah dari kematian. Banyak di tahapan-tahapan kita jelaskan, inilah yang paling terakhir. Jadi hidup di sana mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Bayangkan tadi ikhwan, kita hidup tadi cuma sebentar, kita masih perjalanan panjang ini ceritanya. Bahkan di padang mahsyar tadi 50.000 banding 1 hari. Itu masih tahap 3 tadi. Belum kita masuk ini, masih panjang. Maka sungguh merugi orang yang hidup di dunia tapi dia nggak pernah mikir seperti ini. Artinya apa? Dia santai-santai aja lah. Dia mengorbankan umurnya yang sedikit ini untuk kerugian seabadi-abadinya. Kan rugi. Mending kita capek dulu di sini sebentar, insya Allah nanti kita akan nikmat di akhirat.
Inilah ikhwan fillah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perjalanan ringkas seorang tatkala dia setelah wafat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya secara global. Kalau kita bicara secara detail, satu sesi butuh satu kajian. Padang mahsyar sendiri butuh kajian. Kuburan sendiri butuh kajian. Sirat sendiri butuh kajian. Detail. Tapi kan kita ini yang penting keluar dari sini kita punya gambaran. Oh seperti ini nanti tatkala kita wafat setelah kematian. Wallahu taala alam.